Talkshow Batu Raja Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hading kang kanca halakulu negekan di 103,1 Batu Raja Radio. Radio Juma kita Nikom Jaringan Media Etnik Indonesia nih. Lah jam 9:04 ya, yang mana tanggal ini 23 Desember. Lana abis tahun 2021. Hading kang kanca jumpa lagi kita di Talkshow Batu Raja Radio bersama dengan Karang Taruna Kabupaten Oku. Oke ya. Lah hadir narasumber Ibu Holipa Mang Zulkifli. Ya, kalau di Karang Taruna itu Bung. Bung. Ya. Oh, Bung. Kita di sini yang menibung cewek manggilnya, cowok mamang gitu. Aduh, terbalik ya. Iya, jadi Bung Zulkifli. Oh, Iya. jadi kalau pendengar nganggapnya kamu betina nih, Mang. Kan ada KTI ya. Oh iya. Oke, Ibung ya. Mana kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Mana nih pas undangan kemarin ya, ini baru perdana ya siaran. Ya, betul. Perdana katanya. Tapi caknya lah sering nian kamu nih jadi pembicara. Juga. Oke lah. Jadi sebelum kita memulai talkshow bincang-bincang kita interaktifnya nih, kita pengen tahu deh Karang Taruna Kabupaten Oku tuh yang mak mana sih? Kan memang Karang Taruna nih namanya ada asing lagi ya di masyarakat. Oh. Cuman mungkin di Kabupaten Oku nih mungkin ada pembeda atau mak mana kira-kira? Sama Ini sama Kian ya. Silakan dijelaskan nih Bung Zulkifli. Bung. Bung. Baik, terima kasih Ibu Holipa yang telah mengundang kami ke Batu Raja Radio. Saya menyapa dulu semua pemuda maupun masyarakat Oku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Karang Taruna Kabupaten Oku ini sebenarnya selama ini Pakum. Yang Yang kami ketahui ya kalau dulu mungkin sempat dipimpin oleh Bung Yunizir Jakpar. Oh iya. Kalau kita kenal tuh Bung Ujang ya dulu ya. Bung Ujang. Dia habis masa jabatannya di 2018. Jadi sempat ada PLT dari provinsi. Sempat dulunya PLT yang pertama itu Bung Yuda Novanza Utama yang sekarang ini menjabat sebagai ketua provinsi. Dan setelah itu lagi ada Bung Andi Dinialdi yang sekarang menjabat sebagai anggota DPRD provinsi. Nah, di tahun 2021 tepatnya pada bulan Juli itu diadakanlah temu karya daerah. Dihadiri juga oleh provinsi dan PLT Ketua Kabupaten Okunya Bung Andi Dinialdi tadi. Maka terpilihlah Bapak Teddy Melwansa. Yang sekarang ini menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Oku ya. Nah itu dipilihnya itu bukannya asal tunjuk. Kalau selama ini kan asal tunjuk-tunjuk gitu kan. Tapi kita memang melalui suatu demokrasi yang itu punya hak suara itu ketua-ketua kecamatan. Alhamdulillah pada waktu TKD itu semua ketua kecamatannya hadir dan aklamasi memilih Bung Teddy Melwansa sebagai ketua. Ya itu, dan saya diamanahkan beliau untuk menjadi sekretaris saat ini. Sekretaris umum. Silakan. Ya jadi Karang Taruna itu juga sudah ada perubahan. Jadi yang selama ini mungkin di ADART-nya SK-nya itu dikeluarkan oleh kepala daerah kan. Yang desa dikeluarkan oleh Kades, yang kecamatan dikeluarkan oleh camat, yang kabupaten dikeluarkan oleh bupati. Itu sudah beda. Jadi kalau sekarang ini kabupaten itu di-SK-kan oleh provinsi setingkat di atasnya. Bupati hanya sebatas pengukuhan. Jadi sudah keluar SK provinsi, terus dikukuhkan oleh bupati. Begitupun camat. Itu yang mengeskakan kabupaten. Kecamatan hanya mengukuhkan. Sampai ke desa pun begitu. Disinilah akan kita tunjukkan bahwasannya Karang Taruna itu dipilih secara demokrasi. Tidak lagi ditunjuk-tunjuk oleh kepala daerah setempat kan. Seperti itu. Nah kita sudah ada SK dari provinsi dan sudah keluar sejak bulan
10 kemarin. Bulan 10. Dan tinggal menunggu pengukuhan lagi. Pengukuhan ini juga yaitu sebenarnya pengukuhan ini terkendala juga oleh bupati. Iya. Karena bupati kita masih PLH. Nah, ini yang lagi kita minta pendapat baik itu dari provinsi maupun dari pusat, bagaimana nih ketika PLH yang mengukuhkan sah atau tidaknya seperti itu. Kita masih menunggu sampai bulan depan. Mudah-mudahan ada jawaban kita bisa pengukuhan atau belum bulan depan seperti itu. Namun walaupun kita belum dikukuhkan karena sudah ada SK, kita sudah banyak sekali berkiprah di Kabupaten Oku ini, Karang Taruna ini. Ada kemarin kita yang baru-baru ini kita melaksanakan vaksin baik itu di masyarakat secara umum maupun dengan pelajar. Kerjasama dengan BIN dan Dinas Kesehatan. Ya alhamdulillah yang kita capai kemarin di angka 10.000. 10.000. Iya. Wow. Cukup banyak itu. Cukup Alhamdulillah banyak, ya. sudah menembus vaksin kedua kan. Mudah-mudahan bisa membantu Dinas Kesehatan, bisa membantu pemerintah dalam memvaksinkan ini kan, yang targetnya 75% sampai bulan 12 ini kan, seperti itu. Sepertinya aku sampai target kayaknya tuh. Ya. Iya. Iya, karena animo masyarakatnya alhamdulillah, apalagi nih ada gebiar vaksin betul. Ya. Karena ngadi-ngadi cerita tuh kan pas divaksin enggak dinjuk mie sebungkus langsung galak. Itu kan berarti ada tanggapan serius lah ya, walaupun malah ini kan gratis ya. Alhamdulillahnya masih gratis itu, cuman masih ada kian yang nggak galak vaksin ya. Masih ada dengan adanya berbagai pihak yang ikut membantu pihak pemerintah maupun nakes untuk nolongi ataupun ngajak masyarakat tadi. Alhamdulillah ya, animo masyarakat vaksin ini meningkatnya. Ya lah, sampai kemarin 10.000 sempat. Iya. Bahkan sama BIN itu kita tidak hanya menunggu, kita juga jemput bola. Jadi dari rumah ke rumah seperti itu. Ada juga. Ada ya memang nak digencarkan ya ini. Betul. Karena 2021 lah nak habis ya. Kalau dek lemah aman lah berlarut-larut dengan Covid nih ya. Lah nak 2022 pasti tahun baru nak jalan-jalan ya. Nak huse, nak liburan, nak acara. Kalau dek emak aman lah hampir 2 tahun ya. Aman masih berlanjut 2022. Lebih kan 2 tahun? 2019 masuk kan? Ya. 2019, 2020, 2021. Iya, waduh ya. Dan Covid-19 ini ada angka tidak tahase ya. Tapi alhamdulillah di Kabupaten Oku nih ngatek ya yang positif lagi. Alhamdulillah ada ketik lagi. Alhamdulillah. Jadi jangan sampai bertambah lagi ya. Jangan sampai. Makanya itu di bawah tahun baru ini harus dikejar target itu supaya tidak menimbulkan klaster baru kalau ada pendatang-pendatang ya. Secara kan Kabupaten Oku tempat wisatanya banyak ya. Betul. Siapa tahu mendatangkan wisatawan mancanegara. Iya, betul. Ngarap kudai. Kami juga kemarin selain vaksin kita membagikan masker dan vitamin. Itu kan disuplai dari Kementerian Sosial. Terus kita bagikan kemarin tepat pada Hari Guru. Jadi kita bagikan dengan guru-guru langsung ke sekolah-sekolah. Ada 1.240 paket yang kita bagikan. Jadi ada yang kawan-kawan masih tetap harus mematuhi protokol kesehatan ya. Walaupun memang manahi lagi adem ayem ya. Covid-19 mentang-mentang ngati lagi yang positif di Oku, kamu bilang ke tempat keramaian lalai maskernya ya. Ya karena manahi ini kan masyarakat banyak menganggapnya ngati lagi Covid sadi santai kian, jangan itu ada yang kawan-kawan ya. Karena siapa tahu dari kelalaian kita tuh pacak nimbulkan lagi Covid-19-nya nih ya. Datasa kita ajungkan minum kudai Bung Zulkifli. Ya silahkan kita beri kudai negara di Kang Kance, tentunya masih di Talkshow Batu Raja Radio bersama Karang Taruna Kabupaten Oku. Talkshow Batu Raja Radio.
Masih dipancarluaskan di Jalan Dr. Maman Hatta nomor 1196H Bakung Batu Raja. 20 menit berhingga dari jam 9 pagi. Lanjut lagi nih kita di Talkshow pagi ini bersama Karang Taruna Kabupaten Oku. Sebenarnya Pak Teddy itu galak nian hadir ya, cuman beliau lagi sibuk. Betul. Lagi banyak agenda katanya. Memanglah lama tuh direncanakan katanya. Undang Karang Taruna Bong katanya nih ya. Cuman karena beliau sibuk terus ya. Alhamdulillah yang ada yang pacak mewakili Jala Bung Zulkifli ini ading kangkan ceh ya. Nah jadi tadi baru tahu juga nih Bung kalau Karang Taruna tuh ada anggarannya di setiap desa itu. Jadi sebenarnya kalau lah dinjaukan anggaran tunian berarti Karang Taruna ini berpotensi dong ya memajukan desa itu ya. Nah sebenarnya dari kegiatan-kegiatan apa tuh yang pacak diuang lakukan misal untuk memajukan suatu desa itu Mang Bung? Ya, jadi kita juga ingin menginformasikan ini kepada kawan-kawan Karang Taruna di desa yang mungkin belum sempat kita sapa, belum sempat kita temui gitu kan. Tapi ke depan kami harap bisa ketemu dengan semua Karang Taruna desa ini. Di dana desa itu memang ada dana yang dikhususkan untuk Karang Taruna. Ya, entah besarannya 5 juta, 10 juta, bahkan sampai 20 juta kan seperti itu. Mungkin selama ini dana itu hanya dianggarkan untuk pembelian bola, pembelian net, pembelian seragam. Bahkan kemarin aku dengar di desa apa tuh ya? Desa apa tuh? Desa Pengaringan katanya Karang Tarunanya itu dianggarkan jalan-jalan. Itu. Ya ini boleh saja, tidak menyalahkan. Tapi kan alangkah lebih baiknya kalau anggaran itu juga kita gunakan untuk produktivitas Karang Taruna itu. Makanya Pak Teddy Melwansa selaku Ketua Karang Taruna Kabupaten Oku sangat menginginkan ke depannya Karang Taruna ini baik itu desa, kecamatan maupun kabupaten itu adanya usaha mandiri. Sehingga Karang Taruna itu bisa berjalan walaupun tanpa ada bantuan, walaupun tanpa ada sumbangan. Nah, ini lagi kita galakan usaha-usaha mandiri di desa-desa ini. Kalau usaha Karang Taruna yang sudah nampak itu ada di Kecamatan Ulu Ogan. Apa tuh usahanya? Belanting River Tubing. Oh, itu usaha Karang Taruna. Itu Karang Taruna yang mempeloporinya. Memang dibantu, disupport oleh PT Pertamina Geothermal. Nah, itu bisa ditanya itu Karang Taruna yang ini yang sebagai pelopornya. Ya. Di sana ketuanya Pak Darul Kutni, Bung Darul Kutni di sana. Sudah itu di sana juga dikembangkan usaha kopi. Kopi Ayah Ulu ya. Kopi Ayah Ulu. Iya. Ulu Ayah apa Ayah Ulu begitu. Pokoknya Nah, ini bahkan mau mengembangkan lagi ada usaha pengolahan duren katanya. Tapi disupport juga oleh PT Pertamina Geothermal itu. Nah, itu salah satu usaha. Bahkan kemarin ada di Desa Batu Marta Unit 2 karena kita ada bantuan satu paket dari Kementerian Sosial. Tidak besar jumlahnya, tapi itu bisa dimanfaatkan oleh Batu Marta 2, Desa Batu Marta 2 itu dalam bentuk usaha sablon baju. Gitu. Alhamdulillah sudah maju juga dan bahkan sekarang punya borongan ada semacam kantong bag dari kain itu diborong ada 500 atau 1000 gitu kan. Nah, kita harapkan semua desa akan seperti ini, punya usaha-usaha mandiri sehingga bisa hidup ke depannya dan bisa memberikan pekerjaan-pekerjaan bagi pemuda-pemuda di desa. Seperti itu. Jadi dengan misalnya walaupun dana tadi tidak besar ya, kalau dimanfaatkan, dikembangkan dengan sebaik mungkin akan jadi peluang usaha ya, bukan cuma bagi pemudanya kian. Ternyata siapa tahu di desa itu banyak masyarakatnya yang masih nganggur, itu juga pasti jadi lowongan penggawean ya. Baru tahu aku kalau Belanting itu punyanya Karang Taruna yang mempelopori ya. Waduh, hebat nih ya, karena memang ada potensi ya di situ, ada ya Hugan juga. Kalau Karang Tarunanya galak berkiprah di situ ya tentunya akan berkembang. Cak tadi kan dibantu oleh PT Pertamina ya, berarti kan ada kerjasama tuh, bukan berarti kita harus bekerja
kerja banting tulang si Karang Tarunanya itulah Iya, ya. betul. Iya, harus pintar-pintar artinya tuh ading Kang Kanca ya. Kalau ngambil kesempatan maju hang tuh ya. Kalau Oh. pandai ngomong, pandai ngambil kesempatan, pandai ngambil hati Iya. ya. Iya, malah kerja sama itu kan berarti diambil hatinya kan oleh Oh, Karang iya, Taruna betul itu, itu. oleh apa namanya itu enggak PT yang mensupportnya ading Kang Kanca ya. Itu pula desa-desanya ya. Kadang juga nih ada desa-desa tertentu yang mungkin Dek Galak terlalu banyak perkumpulan anak-anak muda. Itu juga harus dihilangkan ya, karena kalau anak-anak mudanya berprestasi ngapa dek deh ya diajungkan. Kalau bisa memajukan desanya ngapa dak deh. Ngapa dek deh ya, karena anak-anak muda inilah yang akan meneruskan ya. Iya, roda kepemimpinan. Roda kepemimpinan kelani. Karena walaupun Manahi yang lah berumur cukup pintar, cuma dan untuk kemungkinan akan pensiun. Oh, betul akan itu. pensiun, akan tutup usia ya, anak-anak muda ini lah yang akan melanjutkan. Kalau di Uhang Dede Galak berkiprah di situ, ya siapa yang akan memajukan desa kamu bilang Uhang ya. Oh. Kita lanjut lagi nih ading Kang Kanca ngenai tugas nggak tanggung jawab nih ya. Jadi kan apa namanya banyak yang bertanya-tanya nih ya, tadi mungkin salah sikonya untuk memajukan desa itu juga sebagai tugas lah ya Pacak dikatakan untuk yang lain nih. Itu kan untuk di desa-desa nih Bung ya, Pak Karang Taruna yang ada di desa-desa untuk memajukan desa. Untuk di Kabupaten Oku nih ya, apa sih tugas nggak tanggung jawabnya tuh? Oh, ya kami di kabupaten ini kalau sebagai contoh kemarin waktu Pekan Olahraga Provinsi ya, itu Karang Taruna terlibat, terlibat di sana untuk mempromosikan apa produk-produk UMKM yang ada di Oku, semua banyak itu ada berapa jenis kemarin itu, bahkan juga mempromosikan objek-objek wisata yang ada di Oku. Nah ini juga tanggung jawab kita juga karena kan ini menjadi permasalahan bagi para UMKM Oku yang mungkin juga pas pandemi ini kesulitan untuk menjualkan produknya. Menjual produk. Ya, alhamdulillah kemarin pas waktu pop-up itu kita bisa menjual berapa paket ya, bahkan ratusan kemarin ratusan paket produk UMKM itu yang kita jual ke tamu-tamu atau atlet-atlet Pekan Olahraga Provinsi itu. Bahkan mereka juga ada yang pesan ulang lagi seperti itu. Nah kita berharap Karang Taruna tetap konsisten juga untuk bisa membantu UMKM ini. Bahkan kami sudah berencana dengan ketua itu mau membuka semacam pusat oleh-oleh. Jadi UMKM akan kita himpun untuk kita buatkan pusat oleh-oleh yang akan dikelola langsung oleh Karang Taruna Kabupaten khususnya seperti itu. Dan ini sebagai bukti kita juga mau menunjukkan dengan kecamatan, dengan desa. Kita itu tidak ngomong saja, kita nyuruh mereka buat usaha tapi kita enggak kan jadi omong kosong ini ya kan, seperti itu. Nah, itu salah satu tugas dan fungsi kita juga mencoba untuk membantu menyelesaikan masalah-masalah itu yang terlebih ada di sini. Ekonomi ya. Iya, karena ekonomi ini Manahi banyak yang turun ya, banyak yang anjlok, banyak usaha-usaha tutup ya. Betul. Banyak juga yang kena PHK lanjut berbisnis ya, jadi itu yang harus dibantu nih ya. Lebih Karang Taruna nih sebenarnya kriteria untuk jadi anggotanya nih mana sih? Siapa tahu. Sebenarnya pemuda saja. Iya, pemuda saja. Pemuda dengan usia itu maksimal 45 tahun. Berarti di pucuk usia 30 tahun masih Pacak ikut masih berarti. bisa ikut. Dimulai dari usia 17 tahun. 17 tahun. Ya. Oke. Silakan bisa masuk ke semua ke Karang Taruna yang ada di Oku ini kan, seperti itu. Untuk kantor dari Karang Taruna Kabupaten Oku ini di mana sih? Sementara kita numpang di kantornya punya Dinsos Provinsi. Yang tadinya digunakan oleh disabilitas ya. Nah, karena itu belum terfungsikan, bukan tidak terfungsikan tapi belum terfungsikan. Jadi kita coba fungsikan dulu. Tapi mungkin nanti kita akan pindah lagi ke tempat yang definitifnya kan. Sementara kita gunakan di sana sebagai tempat ngumpul, tempat kita diskusi di sana di samping DKT di sana. Nah, perlu diketahui juga Karang Taruna ini Mbak satu-satunya organisasi plat merah.
anak kandungnya pemerintah. Jadi kita juga tidak bisa bertentangan dengan pemerintah. Jadi kita mesti mengikuti apa itu program pemerintah seperti itu, dan kita mesti membantu apa-apa yang menjadi program dan kebijakan pemerintah itu. Di situ. Iya, itu ada yang Kance sekaligus mungkin ada yang nak bertanya, boleh kita angkat. Kalau nak interaktif boleh silakan, ya. Oke, silahkan ada yang Kance kalau kamu nak gabungan di interaktif kita bersama Karang Taruna Kabupaten aku di 0735322622, WA di 081271195755. Kita di Talkshow Pagi Akhiringgut ke jam 10 kala. Talkshow Batu Raja Radio. Lanjut lagi ada yang Kanci anak gabungan. Silahkan nih, lah nyiapkan pertanyaan belum? Di 0735322622-nya ada yang Kanci ya. Jadi memang masih baru ya, peng-SK-hannya di SK-kan tadi ya. Baru bulan 10 nilai, ini baru bulan 12 sih, masih angat-angat nian majika tuh hang tuh. Bung, tahiku deh mik kamu tuh jauh nian, keles soal kamu ngomong deh kedengaran. Oke, yuk lanjut 0735322622, WA di 081271195755 nih, kita tunggukan. Langsung kan rami kita nih Mang, mana ada yang talkshow. Halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Mamang siapa nih? Dengan Mang Deli. Mang Deli nak nanya apa? Nanya itu talkshow dengan siapa tadi Bung? Karang Taruna nih Mang. Oh, Karang Taruna. Ini Bung, Apa? kan apa namanya Kabupaten Oku ini kan lah lebih kurang setengah tahun lah. Setengah tahun. PLH Bupati Bung ya. Kira-kira apa dia lah inian Karang Taruna tapi dengan ini PLH Bupati ini apa mak mana. Kira-kira itu kian Bung. Oke, siap Mang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi kamu mewakili kian nih Mang ya. Memang kemarin kan sempat kita bincang-bincang ya dengan anggota di Kopilikat ya. Cuman mungkin Karang Taruna ada juga kiprahnya di sana. Karena mungkin masyarakat juga bertanya-tanya lah, lama nian yatim ujinya. Silahkan nih Mang. Ya, terima kasih dengan Mang Derli. Mang. Yo sebenarnya kami ada kati hak nak jawab ini Mang. Iya. Masih ada anggota DPR yang punya hak ini kan. Masih ada organisasi-organisasi pemuda yang lain, masih ada organisasi-organisasi masyarakat yang lain yang punya hak sebenarnya untuk bisa menjawab ini. Namun kenapa saya bilang kita nih Karang Taruna tidak punya hak ya, karena kita nih tadi organisasi plat merah. Jadi kita ini kan ngikut apa kebijakan pemerintah itu kan. Nah, tapi kita juga mencoba menyesuaikan. Memang kami juga yakin bukan Mang Derli bae, mungkin kami juga sebagai masyarakat awam merasakan ya dengan lamanya PLH ini banyak dampak negatif itu banyak juga gitu kan. Misalnya tindakan-tindakan apa bencana-bencana yang agak lambat ya, karena PLH tidak punya kebijakan kan seperti itu dan lain-lain. Nah, ya kami di Karang Taruna paling hanya bisa membantu. Apa yang bisa kami bantu gitu kan. Apa yang bisa kami jembati seperti itu. Ya sesuai kemampuan kami lah seperti itu. Kalau kami untuk nak mendesak apa nak cak mano dak kati hak kami di situ. Kami akan menyalahi aturan nantinya seperti itu. Jadi kami tidak bisa juga lebih vulgar menjawab ini kalau sebagai Karang Taruna ya seperti itu. Oke lah, kita hanya baca nunggu lah hading Kang Kanceh ya. Kita jawab telepon lagi nih. Yo. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, dengan Ibu Sape. Ini Bung Lili di Ibu Sukamaju, Bung. Nak bertanya apa Bung Lili?
Bung, ini nak bertanya, mak mana misalnya kita nak masuk ke Karang Taruna, apakah ada apa namanya itu biayanya? Terus Biaya. sama misalnya ini kan aku ini kan lah ibung-ibung lah jadi emak-emak ya. Apa baca anak masuk lagi ke Karang Taruna tuh, Bung? Oke, siap. Kasih, Bung ya. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan dijawab, Bung. Ya, Ibung Lili. Yo, masuk Karang Taruna tidak katik syarat nak bayar-bayarnya, Bung. Yang penting tadi aku bilang sama host kita nih, usianya itu dari usia 17 sampai 45 tahun itu. Ya kalau nak masuk ke Karang Taruna Kabupaten itu mesti KTP Oku. Kalau nak masuk Karang Taruna kecamatan mana sesuai dengan KTP. Nak masuk Karang Taruna desa ya sesuai dengan KTP-nya. Itu. Jadi ya terbuka Karang Taruna tidak ada memilih-milih pengurus dan kadernya, tapi semuanya terbuka untuk masyarakat umum yang peduli akan permasalahan-permasalahan sosial ini dan bisa berkontribusi dalam menyikapi permasalahan-permasalahan sosial itu. Oke, Itu umur saja. tidak apa-apa tua tapi jiwa-jiwa muda. Kalaupun sudah berkeluarga tidak apa-apa, Bung. Iya, asal dua laki bini cocok lah ya, jangan kalau dilarang. Oh. Karena kan banyak berkiprah itu ya. Aduh, Banyak berkiprah lanjut dengan lagi jemaah ribut. banyak. Aduh, janganlah menimbulkan keributan tuh ya. Lanjut lagi 0735322622 ada yang Kang Kanci, masih banyak waktu kita yang nak gabungan. WA juga kita tunggukan di 0812 7119 5755 nih. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak Mamang siapa nih, Mang? Dengan Mang Arif Mang Arif di mana? di Lubuk Batang. Lubuk Batang. Nak bertanya apa nih, Mang? Oke, pertama mengucapkan terima kasih banyak ya dengan adanya program ini kami di dusun-dusun ini pas mendapatkan informasi yang jelas ya. Tahu di web, Bung, namanya di dusun internet kan tidak terjangkau kan. Oh, sianian, Mang ya. Hanya dengan adanya Batu Raja Radio kami dapat informasi yang jelas. Oke, Bung, ya, pertanyaannya langsung kan, Bung ya? Iya, langsung. Ini kan tentang Karang Taruna, Bung ya. Karang Taruna ini kan termasuk organisasi ya. Nah, di setiap daerah juga mungkin ada gala Karang Taruna. Nah, manfaat bagi masyarakat Karang Taruna ini apa, Bung? Oke, itu kan, Bung ya. Siap, Mang. Terima kasih. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin di dusun Mang Arif nih belum tekina ya gerak Karang Taruna, mungkin dijelaskan lagi nih, Bung. Manfaatnya itu, Bang, ya tergantung juga Karang Taruna masing-masing di desa, di daerah masing-masing. Tapi yang pastinya dengan adanya Karang Taruna itu paling tidak pemuda-pemuda di desa itu sudah bisa diajak berpikir maju, sudah bisa diajak berpikir yang positif seperti itu kan. Jadi tidak paling tidak terkontrol lah pemuda-pemudanya seperti itu, tidak dibiarkan. Nah, dengan adanya Karang Taruna juga kita bisa adanya pembinaan seperti itu, bahkan ada komunikasi dan Karang Taruna ini kan menasional. Yang perlu diketahui juga sekarang ini ketua Majelis Pertimbangan Karang Taruna itu anaknya Pak Jokowi. Wow, siapa tuh yang mana? Gibran Rakabuming, Wali Kota Solo. Nah, itu sebagai ketua Majelis Pertimbangan Karang Taruna Pusat. Itu. Jadi beliau pun sangat berharap Karang Taruna itu hidup sampai ke desa-desa. Sehingga bisa membina pemuda-pemuda desa yang ada di sana. Ya karena kegiatan-kegiatan desa pun kan banyaklah yang muda-muda ya bergerak, contohnya kian ada resepsi kan Karang Taruna tuh lah yang bergerak gitu kan. Dekor-dekor lah yang lain sebagainya lah hading Kang Kance, tentunya itu yang akan menjadi mungkin manfaat yang terkecil lah ya dari kegiatan Karang Tarunanya, yang pastinya hading Kang Kance biasanya kalau di dusun-dusun kalau ada organ dikit mulai ada yang mabok-mabokan, yang guco-gucohan. Kalau
kalau Karang Taruna teratur kan itu akan ada ya. Kan itu pasti ngatik itu ada kanci kejadian-kejadian yang itu tentunya hal-hal kecil itulah yang akan dikontrol oleh para Karang Tarunanya nih ya. Betul. Lanjut lagi nih kita angkat. Halo. Halo, selamat pagi, Bung. Pagi, Nggo Ibung Sape. Ibu Meta, Bung. Di mana, Bung? Semidang Ngaji. Nak bertanya apa? Iya, pertama-tama terima kasih Bung ya untuk Batu Raja Radio lah nyiarkan dan lah manggil Karang Taruna. Iya, caknya lah rindu nih. Salah sih kok anggota Karang Taruna pula. Di mana, Bung? Semidang Ngaji. Di Semidang Ngaji. Kecamatan, Bung ya? Iya. Oh iya. Nanya, kami ini kan sekarang Taruna nih pas bergabungnya saat cuma nak sedekah kian, Bung. Nak buat ini dekor tadi kadang-kadang ya. Juga sare pula ngumpul kenya. Nah, mak mana nih kan cara mengke Karang Taruna nih berkembang, ada tipsnya atau triknya dari bapak-bapak yang dari Karang Taruna atau adik-adik itu. Itu kian, Bung, terima kasih. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Itu tadi balik lagi ya. Kadang tuh memang susah ngumpulkannya, susah nak kompak ya, walaupun memang di setiap desa ada Karang Tarunanya, kumpulnya tiba nak sedekah kian ujinya tadi tuh. Cak mana sih tipsnya? Bang kegalak berkompak-kompak. Ibu siapa nama tadi? Bung Meta. Oh iya, salam Bung Meta, itu Ketua Kecamatan Semidang Ngaji itu Hendy namanya kalau nggak salah. Ya memang selama ini kan Karang Taruna ini kan paling cuma dikenal untuk pas sedekah, pas 17-an itu kan. Nah itu ya tetap jalan juga tidak apa-apa Bung Meta, tapi ya betul tadi kita mesti berkembang. Nah dalam berkembang itu ya tadi kita mencoba untuk berpikir potensi apa yang ada di desa ataupun kecamatan di sana, sehingga potensi itu bisa kita kembangkan, baik itu potensi SDA-nya maupun SDM-nya. Nah, itu aku pikir kawan-kawan di kecamatan itu juga pasti punya SDM yang handal, yang mungkin selama ini belum ditemukan. Nah itu nanti akan kita coba temukan nanti SDM itu, bahkan juga SDA-nya. Saya juga sudah sempat ngobrol panjang kemarin dengan Hendy, ketua kecamatannya itu, untuk bagaimana ke depannya pembinaan ke kecamatan juga akan kita lakukan, supaya di kecamatan itu tidak hanya menonton tadi sedekah saja, 17-an saja, tapi nanti ada pembinaan-pembinaan yang untuk sementara kita akan arahkan ke dunia wirausaha tadi. Nah itu bagaimana kecamatan juga akan punya usaha mandiri, sehingga bisa menghidupi pemudanya, organisasinya, dan pemuda-pemudanya bisa ada kerjaan kan, seperti itu. Oke, itu dia Ibu Meta ya. Yang pastinya kekompakan tuh tetap dijaga biar galak sama-sama bergerak tentunya ya. Kita berlanjut, inilah jam 10 kelebih lagi ada yang Kanci masih di Talkshow Batu Raja Radio bersama dengan Karang Taruna Kabupaten Oku. Talkshow Batu Raja Radio. Ya dengan Kance, walaupun masih banyak perbincangan yang nak kita bincangkan ya, tapi karena waktu kita terbatas, ada waktu nih yang lah ditentukan ya. Jadi kita tutup Talkshow pagi hari ini. Sekalian sebelum nutup nih, Bung Zulkifli mungkin nak nyampaikan himbauan ya untuk Karang Taruna Kecamatan atau juga di Kabupaten Oku nih ya, silahkan. Ya, sedikit himbauan untuk kawan-kawan di Karang Taruna Desa lah, paling tidak. Kita sangat membutuhkan keaktifannya, kita sangat membutuhkan komunikasinya, dan kita sangat membutuhkan bisa sinergi dengan kawan-kawan Karang Taruna Desa maupun kecamatan. Karena kami juga tidak akan bisa besar Karang Taruna Oku ini tanpa adanya Karang Taruna Desa. Jadi kami tunggu komunikasinya, kami tunggu mungkin undangannya ataupun kunjungannya kawan-kawan Karang Taruna Desa untuk bisa bersilaturahim dengan kami Karang Taruna Kabupaten maupun dengan Karang Taruna Kecamatan. Dan ya kita juga ingin menyampaikan tetap menjaga protokol kesehatan, karena kita belum tahu bagaimana virus ini kan. Dan untuk yang mungkin juga belum vaksin,
sepertinya masih banyak nih vaksin-vaksin yang akan dibuka kan. Silakan vaksin ya, dan itu mudah-mudahan tidak ada dampak apa-apanya. Amin. Karena ini untuk menghindari dari virus itu sendiri kan. Itu saja mungkin Mbak Liva. Terima kasih atas undangannya ini. Semoga jumpa lagi dalam waktu. Dan semoga juga dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan rezekinya, dimudahkan urusannya. Juga Karang Taruna ini semakin maju, semakin lemak dipandang oleh masyarakat tentunya ya. Kita pamit tadi Kang Kance, semoga penjelasan dan juga pengenalan ataupun perkenalan lah ya, karena ini pertama kalinya Karang Taruna ada di Batu Raja Radio. Semoga pasti tetap berlanjut Pak kerjasamanya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kita pamit, sudah ini ada santan kince, sajian santai keluarga tercinta. Ahi Kamis manis bakal dikancei oleh Ibu Nurnya selama 2 bidang keadapan. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Terima kasih banyak untuk partisipasi Gominaning Kamlohang pagi hari ini. Jumpa lagi di talkshow selanjutnya. Halakulu. Negekian di 103,1 Batu Raja Radio, Radio Juma Kita Etnikom, jaringan media etnik Indonesia. Kuasa santan raginya putih. Cukup sekian wan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.